Wanita ini menjadi gembel sejak meninggalkan rumah dan membawa lari anak-anaknya. Padahal suaminya itu adalah orang kaya raya, sampai akhirnya mereka berjumpa. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah, kalian dari kota mana saja. Angin malam yang merasuk hingga ke tulang tidak pernah ramah pada Ratna dan kedua anaknya yang masih kecil, Bima dan Laras. Di sudut trotoar yang beralaskan kardus tipis dan berselimutkan kain lusuh, Ratna hanya bisa memeluk erat kedua buah hatinya demi mengusir dingin yang menusuk. Dulu, jemari wanita itu terbiasa memegang perhiasan mahal dan hidup di dalam rumah megah bak istana bersama suaminya, Hendra. Namun, kesalahpahaman besar serta bisikan ketakutan membuat Ratna mengambil keputusan nekat untuk kabur memboyong anak-anaknya 5 tahun lalu. Kini, realita pahit menamparnya tanpa ampun. Wanita yang dahulu terbiasa bergelimang harta itu harus bertahan hidup sebagai seorang pengemis. Pagi menyingsing dengan bising roda kendaraan yang mulai memadati jalanan kota, memaksa Ratna menyapu sisa kantuk demi mencari sesuap nasi. Matanya yang sayu menatap iba pada Bima yang berusaha tersenyum, meski perutnya terus berbunyi menyuarakan rasa lapar. "Ibu, Bima haus," bisik anak lakinya pelan, menatap botol plastik kosong yang dipegang sang adik dengan tatapan penuh rasa iba. Ratna menyapu air mata yang nyaris menetes di pipinya yang kotor, menyembunyikan rasa bersalah yang terus menggerogoti dadanya saban hari. "Sabar ya nak, sebentar lagi ibu cari air minum buat kalian," jawabnya dengan suara bergetar sambil mengelus kepala kedua buah hatinya. Langkah kaki Ratna terseret kaku menyusuri pertokoan yang mulai buka, menyodorkan mangkuk plastiknya kepada setiap orang yang melintas dengan rasa malu yang sudah meluruh. Kebanyakan orang hanya menatapnya dengan pandangan jijik, bahkan tidak sedikit yang mengusirnya seperti sampah jalanan yang mengganggu pemandangan. Di tengah keputusasaan yang makin menekan dada, sebuah mobil mewah berak hitam mengkilap berhenti tepat di samping trotoar tempatnya berdiri. Kaca mobil itu perlahan terbuka, dan mata Ratna mendadak membelalak hebat ketika melihat sosok pria berjas rapi yang duduk di bangku pengemudi. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat menyadari siapa pria itu. Hendra, suami yang meninggalkannya sekaligus pria yang telah ia hianati kepercayaannya 5 tahun lalu. Keputusan terburu-buru yang didasari oleh emosi semata seringkali membawa kita pada jalan yang penuh dengan penyesalan. Sebelum melangkah pergi dari situasi yang sulit, penting bagi kita untuk berpikir jernih dan menghadapi masalah dengan kepala dingin, bukan dengan cara melarikan diri. Pandangan mata Hendra menyapu jalanan sebelum akhirnya berhenti tepat pada sosok wanita kusam yang berdiri gemetar di samping mobilnya. Sekilas ada kilat kebingungan dan syok di mata pria itu, namun dengan cepat ia memalingkan wajah dan menutup kembali kaca mobil mewahnya. Mobil itu kemudian melaju kencang, meninggalkan asap tipis dan debu yang membubung menghantam wajah Ratna. Ratna tertegun di tempatnya berdiri, lututnya lemas dan dadanya sesak luar biasa menahan kepedihan yang menyengat. Pria yang dulu sangat mencintainya, kini bahkan tidak mau sekadar memandang wajahnya yang sudah hancur oleh kerasnya jalanan. Ratna berjalan gontai kembali ke tempat kedua anak-anaknya menunggu di bawah naungan pohon rindang samping jembatan. Bima dan Laras menyambut ibunya dengan binar mata penuh harapan, membayangkan ada sepotong roti atau seteguk air manis yang dibawa pulang. Namun, melihat tangan ibunya yang kosong, binar di mata kecil itu perlahan meredup berganti senyum ketabahan yang dipaksakan. "Tidak apa-apa ibu, Laras belum terlalu lapar kok," ucap si kecil Laras sambil memeluk pinggang ibunya erat-erat. Kalimat sederhana itu justru makin merobek hati Ratna. Rasa bersalah karena telah membawa anak-anaknya keluar dari rumah mewah mereka kini terasa membakar seluruh jiwa dan raganya. Sore harinya, hujan deras mendadak mengguyur kota tanpa ampun, memaksa Ratna memboyong anak-anaknya berteduh di teras toko yang sudah tutup. Bima mulai menggigil hebat dengan bibir yang membiru, menandakan tubuh kecilnya tidak lagi mampu menahan serbuan angin malam yang dingin. Dalam keputusasaan yang memuncak, Ratna mendekap kedua anaknya rapat-rapat sambil menangis sesenggukan meratapi nasib buruk mereka. Ia merindukan kehangatan rumah mereka yang dulu, merindukan perlindungan seorang suami yang pernah berjanji menjaga mereka. Namun penyesalan selalu datang terlambat, dan malam itu Ratna hanya bisa berdoa agar anak-anaknya sanggup bertahan melewati dinginnya malam. Keesokan harinya, kondisi kesehatan Bima makin memburuk hingga badannya terasa sangat panas saat disentuh oleh jemari Ratna. Anak laki-laki itu hanya bisa terbaring lemah di atas lembaran kardus lusuh dengan napas yang memburu dan terengah-engah. Ratna yang panik mulai mendatangi orang-orang yang lewat untuk meminta bantuan uang berobat, namun tidak ada satupun yang peduli. Mereka menganggap Ratna hanya modus penipuan pengemis jalanan yang berpura-pura sakit demi meraih rasa iba. Dengan sisa tenaga yang ada,
Ratna nekat menggendong Bima berjalan menuju sebuah klinik kecil yang berjarak cukup jauh dari tempat mereka menumpang tidur. Tiba di depan klinik, seorang perawat melarang Ratna masuk karena pakaian mereka yang sangat kotor dan baunya yang menyengat. "Tolong Mbak, anak saya demam tinggi. Saya tidak punya uang tapi tolong obati dulu anak saya," jerit Ratna menangis histeris di ambang pintu. Beberapa pasien di dalam ruangan menatap jijik dan berbisik-bisik, membuat suasana di teras klinik makin memanas dan berantakan. Tiba-tiba seorang dokter senior keluar dari ruang periksa dan melihat kepanikan wanita malang tersebut dengan pandangan prihatin. Dokter itu segera menyuruh perawat untuk membawa Bima masuk ruang tindakan tanpa mempedulikan status sosial maupun penampilan mereka. Setelah Bima mendapatkan penanganan medis dan dipasang infus, dokter memberitahukan bahwa Bima mengalami infeksi paru-paru akibat terlalu sering terpapar udara malam. Ratna terduduk lemas di lantai rumah sakit, menyadari bahwa ketidakmampuannya telah membahayakan nyawa anak kandungnya sendiri. Di saat yang sama, Laras duduk diam di samping tempat tidur kakaknya sambil menggenggam tangan Bima yang tertancap jarum infus. Ratna menatap kedua anaknya bergantian dengan tatapan penuh kepedihan dan kehampaan hidup yang amat mendalam. Ia sadar betul bahwa hidup di jalanan seperti ini lambat laun akan membunuh anak-anak yang sangat dicintainya. Kebaikan hati bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang asing yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kemanusiaan yang tulus tidak pernah memandang harta, pakaian, atau status sosial seseorang, melainkan melihat kebutuhan jiwa yang sedang membutuhkan pertolongan emergensi tanpa menghakimi latar belakangnya. Untuk membayar biaya obat-obatan Bima di klinik, Ratna akhirnya menawarkan diri menjadi tukang cuci piring di warung makan samping rumah sakit. Pemilik warung, seorang wanita parubaya bernama Bu Restu, kasihan melihat kegigihan Ratna dan mengizinkannya bekerja dari pagi hingga malam. Makanan sisa warung yang bersih sering dikumpulkan oleh Bu Restu untuk diberikan kepada Ratna dan kedua anaknya sebagai tambahan gizi. Perlahan tapi pasti, kehidupan kecil mereka mulai tertata meski masih jauh dari kata layak dan masih tinggal di kontrakan sempit. Ratna merasa sedikit lega karena setidaknya anak-anaknya tidak lagi tidur beralaskan tanah dan kehujanan di jalanan. Namun ketenangan kecil itu tidak bertahan lama ketika suatu hari beberapa pria berbadan tegap menyambangi kontrakan kayu tempat Ratna menyewa kamar. Pria-pria itu adalah orang suruhan Hendra yang selama ini ternyata diam-diam terus melacak keberadaan anak-anaknya di seluruh sudut kota. Ratna panik luar biasa dan langsung menyembunyikan Bima serta Laras di balik punggungnya dengan tubuh gemetaran hebat. "Pak Hendra minta anak-anak kembali ke rumah besar. Kamu tidak berhak membawa mereka hidup menderita seperti ini," ancam salah satu pria itu dengan nada dingin. Ratna menggeleng kuat-kuat sambil memeluk erat kedua buah hatinya, menolak dipisahkan dari darah dagingnya sendiri. Keributan di teras kontrakan itu memancing perhatian warga sekitar yang mulai berdatangan untuk melihat apa yang sedang terjadi sebenarnya. Salah satu pria bertubuh kekar mencoba menarik lengan Bima secara paksa, hingga anak kecil itu menjerit ketakutan memanggil ibunya. Ratna mengamuk seperti induk singa yang melindungi anaknya, menggigit tangan pria tersebut hingga pegangannya terlepas seketika. Para pria suruhan itu akhirnya mundur sejenak setelah melihat warga mulai berdatangan untuk melerai pertengkaran tersebut. Namun sebelum pergi, mereka memberikan peringatan keras bahwa mereka pasti akan kembali lagi untuk mengambil anak-anak secara paksa. Naluri dan kasih sayang seorang ibu akan selalu menjadi benteng pertahanan terkuat bagi anak-anaknya. Seberat apapun himpitan hidup dan sebesar apapun ancaman yang datang memburu, seorang ibu yang tulus tidak akan pernah menyerahkan anak-anaknya untuk terpisah darinya tanpa pertarungan dan pengorbanan jiwa raga. Ketakutan akan kehilangan anak-anaknya membuat Ratna tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam dan selalu waspada terhadap suara sekecil apapun. Ia memutuskan untuk berhenti bekerja di warung Bu Restu demi membawa anak-anaknya pindah ke wilayah pinggiran kota yang lebih terpencil. Mereka menumpang di sebuah gubuk reot dekat area pembuangan sampah akhir yang baunya sangat menyengat hidung setiap hari. Bima yang makin dewasa mulai memahami kesulitan ibunya dan berusaha membantu dengan mengumpulkan plastik bekas selepas waktu sekolah. Ratna merasa hatinya diiris-iris melihat anaknya yang harus kehilangan masa muda hanya demi menyambung hidup keluarga kecil mereka. Suatu sore saat Bima sedang memulung barang bekas di tepi jalan besar, sebuah mobil mewah berhak hitam melintas dan melambat di sampingnya. Pintu mobil terbuka dan keluar seorang pria parubaya yang tidak lain adalah Hendra, ayah kandung yang selama ini dicarinya. Hendra menatap Bima dengan mata berkaca-kaca, melangkah mendekat lalu berlutut memeluk tubuh anak laki-lakinya yang berdebu kotor. Bima membeku di tempat, mengingat wajah ayahnya dari foto tua yang selalu disimpan rapat oleh ibunya di dalam tas lusuh. "Bima, ini papa nak, ikut papa pulang ke rumah kita yang bagus ya," bisik Hendra dengan suara parau menahan tangis.
Bima perlahan melepaskan pelukan ayahnya lalu melangkah mundur beberapa tindak dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa kecewa dan kebingungan. Kenapa baru sekarang Papa datang? Kenapa waktu kami kelaparan dan tidur di jalan Papa cuma lewat naik mobil bagus? Tanya Bima polos namun menusuk dada. Hendra terdiam 1000 bahasa. Lidahnya kufur untuk menjawab pertanyaan jujur yang keluar dari mulut anak kandungnya sendiri. Bima kemudian berbalik dan berlari sekencang-kencangnya meninggalkan Hendra yang berdiri terpaku meratapi kebodohannya di masa lalu. Anak itu lari membawa sejuta kekecewaan mendalam atas ketidakberdayaan orang tuanya menyatukan keluarga mereka kembali. Anak-anak adalah perekam jejak yang sangat jujur atas setiap tindakan orang tuanya di masa lalu. Kehadiran yang terlambat dan kemewahan materi tidak akan pernah bisa serta-merta menggantikan luka ketidakhadiran sosok orang tua di saat-saat tersulit dalam masa pertumbuhan seorang anak. Bima tiba di gubuk dengan napas tersengal-sengal dan langsung memeluk ibunya erat-erat tanpa mengucapkan sepatah kata pun selama beberapa menit. Ratna yang heran merasakan tubuh anaknya gemetar hebat, segera mengelus punggung Bima dengan lembut untuk menenangkan jiwanya yang terguncang. Ada apa nak? Siapa yang mengejarmu sampai ketakutan seperti ini? Tanya Ratna pelan sambil menatap dalam-dalam mata anaknya. Bima akhirnya mengaku bahwa ia baru saja bertemu dengan ayahnya di pinggir jalan raya saat sedang mengumpulkan plastik botol bekas. Ratna langsung terperanjat kaget, menyadari bahwa keberadaan mereka di pemukiman kumuh ini sudah tercium kembali oleh mantan suaminya. Malam harinya, Hendra benar-benar datang seorang diri menyambangi gubuk reot tempat tinggal Ratna dan anak-anaknya tanpa membawa pengawal. Kehadiran pria berjas rapi di area pemukiman kumuh itu menarik perhatian warga sekitar yang memandang heran dari balik jendela rumah. Ratna berdiri di ambang pintu kayu yang rapuh, menatap pria yang dulu pernah berjanji membahagiakannya hingga akhir hayat. Kesunyian merayap di antara mereka berdua. Hanya terdengar suara jangkrik malam dan deru angin yang berhembus menembus celah gubuk. Hendra menatap kondisi fisik Ratna yang jauh berubah, kurus, kusam, dan memancarkan kelelahan hidup yang amat berat. Ratna, kenapa kamu tega membawa anak-anak hidup menderita di tempat sampah seperti ini? Tanya Hendra dengan suara bergetar menahan emosi yang terpendam. Ratna tersenyum sinis, menatap Hendra dengan tatapan penuh luka dan kemarahan yang sudah bertahun-tahun ia simpan di dalam dada. Aku memang miskin dan hidup di sampah, tapi aku tidak pernah menelantarkan kasih sayang untuk anak-anakku seperti yang kamu lakukan, balas Ratna keras. Pertengkaran emosional pun pecah di malam yang sunyi itu, membongkar semua kesalahpahaman masa lalu yang belum sempat terselesaikan. Anak-anak hanya bisa menangis ketakutan di sudut ruangan, melihat kedua orang tua mereka saling meluapkan rasa sakit hati. Menyembunyikan rasa sakit dan melarikan diri dari komunikasi tidak akan pernah menyelesaikan konflik keluarga. Masa lalu yang ditutup-tutupi justru akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja dan melukai perasaan anak-anak yang tidak tahu apa-apa tentang ego orang tuanya. Dalam pertengkaran sengit itu, terungkaplah alasan sebenarnya mengapa Ratna nekat membawa kabur anak-anaknya dari rumah mewah mereka 5 tahun lalu. Dulu, Ratna menemukan dokumen perceraian serta surat kepemilikan harta yang atas nama wanita lain di dalam meja kerja Hendra. Ditambah lagi dengan intimidasi dari keluarga besar Hendra yang selalu memandang sebelah mata latar belakang Ratna yang hanya orang biasa. Rasa takut dialienasi dan diusir tanpa membawa anak-anak membuat pikirannya gelap hingga mengambil jalan pintas untuk melarikan diri. Ratna memilih hidup menderita di jalanan daripada harus kehilangan hak asuh atas kedua anak kandungnya yang sangat ia cintai. Mendengar penuturan jujur dari bibir Ratna, tubuh Hendra mendadak membeku dan wajahnya berubah pucat pasi seperti tanpa darah sama sekali. Pria kaya itu kemudian menyadari betapa besar kesalahpahaman yang telah merusak kehidupan keluarga kecil mereka selama 5 tahun terakhir. Dokumen perceraian itu sebenarnya adalah berkas milik klien bisnisnya yang tertinggal, sementara wanita lain yang dimaksud adalah adik kandungnya sendiri. Ketidakmampuan Hendra dalam berkomunikasi secara terbuka di masa lalu telah menciptakan celah kesalahpahaman yang berujung bencana besar bagi istri dan anak-anaknya. Hendra terduduk di tanah kotor, meratapi betapa bodohnya ia yang terlambat memberikan penjelasan. Maafkan aku Ratna, aku tidak pernah bermaksud menduakanmu atau mengambil anak-anak darimu, bisik Hendra dengan derai air mata yang jatuh menetes di tanah. Ratna terpaku melihat suami yang dulu sangat dominan dan angkuh kini bersimpuh di depannya memohon ampun dengan ketulusan yang nyata. Namun luka di hati Ratna sudah terlalu dalam dan bertumpuk-tumpuk akibat penderitaan bertahun-tahun hidup sebagai pengemis jalanan. Ia tidak bisa begitu saja memaafkan dan melupakan masa-masa sulit saat anak-anaknya kelaparan dan sakit tanpa ada bantuan sedikit pun dari Hendra. Ratna meminta Hendra untuk pergi meninggalkan mereka malam itu karena hatinya masih terasa sangat membatu. Asumsi tanpa konfirmasi adalah pembunuh berdarah dingin dalam sebuah hubungan rumah tangga.
Pentingnya keterbukaan dan komunikasi jujur sebelum mengambil keputusan ekstrim agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang menghancurkan masa depan seluruh anggota keluarga. Hendra akhirnya menuruti permintaan Ratna untuk pergi malam itu, namun ia tidak lagi berniat untuk menyerah mendapatkan kembali keluarganya. Kapanpun ada waktu luang, Hendra selalu datang berkunjung ke gubuk reo tersebut tanpa peduli dengan pakaian mewahnya yang menempel debu kotor. Ia membawa banyak bahan makanan, pakaian bersih, dan mainan untuk Bima dan Laras demi melembutkan hati anak-anaknya kembali. Awalnya Bima dan Laras menolak pemberian tersebut karena masih merasa asing dan canggung dengan sosok ayah yang lama hilang. Namun konsistensi dan kesabaran Hendra perlahan-lahan mulai mengikis benteng pertahanan dingin di hati kedua buah hatinya tersebut. Hendra juga mulai berbaur dengan warga sekitar pemukiman kumuh, membantu memperbaiki fasilitas umum dan menyumbang dana untuk posyandu lokal. Sikap rendah hati yang ditunjukkan oleh pengusaha sukses itu membuat pandangan warga sekitar yang tadinya miring menjadi sangat simpati padanya. Ratna memperhatikan semua perubahan sikap mantan suaminya itu dari jauh dengan perasaan yang bercampur aduk antara benci dan iba. Ia melihat betapa tulusnya Hendra berusaha membayar waktu yang hilang dengan menjadi ayah yang berdedikasi bagi Bima dan Laras. Meski begitu, trauma masa lalu masih membuat Ratna enggan untuk membuka pintu hatinya rapat-rapat bagi pria tersebut. Suatu hari, musibah besar melanda kawasan pemukiman kumuh tempat tinggal mereka saat sebuah korsleting listrik memicu kebakaran hebat di siang bolong. Angin kencang membuat kobaran api dengan cepat merembet dari satu gubuk ke gubuk lainnya dalam hitungan detik yang sangat singkat. Suasana berubah menjadi sangat mencekam. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dan warga berlarian menyelamatkan diri sambil berteriak histeris. Ratna yang saat itu sedang mencuci pakaian di sungai kaget bukan main melihat arah gubuknya sudah dilalap si jago merah. Ia berlari histeris kembali ke rumahnya karena teringat Laras yang sedang tertidur lelap di dalam kamar sendirian. Penyesalan yang tulus harus dibuktikan melalui tindakan nyata dan konsistensi perbuatan, bukan sekadar janji manis di bibir. Berubah menjadi pribadi yang lebih baik membutuhkan proses dan kesabaran untuk mengembalikan kepercayaan yang pernah dirusak oleh kesalahan masa lalu. Ratna mencoba menerobos masuk ke dalam rumah yang terbakar, namun kobaran api yang makin membesar menghalangi langkahnya dengan hawa panas yang membakar kulit. Beberapa warga menahan tubuh Ratna yang mengamuk histeris memanggil nama anak perempuannya yang masih terjebak di dalam jilatan api. "Laras, anakku masih di dalam. Lepaskan aku." Jerit Ratna menangis sejadi-jadinya dengan perasaan putus asa yang luar biasa mendalam. Di saat yang kritis itu, sebuah mobil tiba-tiba berhenti kencang di depan lokasi kebakaran dan Hendra keluar dengan wajah sangat panik. Melihat situasi gubuk yang sudah terkepung api, tanpa berpikir panjang Hendra langsung menyiram tubuhnya dengan air got. Hendra menerobos barikade warga dan nekat menerjang masuk ke dalam bangunan gubuk yang mulai roboh dimakan kobaran api demi menyelamatkan Laras. Ratna menjerit histeris melihat keberanian mantan suaminya yang mempertaruhkan nyawa demi anak mereka di dalam gubuk yang menyala terang. Di dalam ruangan yang dipenuhi asap tebal menutupi pandangan, Hendra berteriak memanggil nama Laras hingga batuk-batuk tercekik asap panas. Ia akhirnya menemukan Laras terduduk menangis di sudut kamar di bawah kayu atap yang hampir rubuh menimpa tubuh kecilnya. Hendra segera mendekap Laras rapat-rapat di dadanya dan melindungi tubuh anaknya dengan badannya sendiri saat menembus api. Beberapa detik kemudian, Hendra keluar dari gubuk yang ambruk dengan menggendong Laras yang selamat tanpa luka sedikit pun di tubuhnya. Namun naas bagi Hendra, bagian punggung dan lengannya mengalami luka bakar yang cukup serius serta menghirup terlalu banyak asap racun kebakaran. Pria itu ambruk ke tanah tepat di depan kaki Ratna setelah berhasil menyerahkan Laras kembali ke pelukan hangat sang ibu. Sebelum tidak sadarkan diri, Hendra sempat tersenyum tipis menatap wajah istri dan anaknya dengan tatapan penuh lega dan rasa cinta. Ratna memangku kepala Hendra yang terkulai lemas. Air matanya menetes deras membasahi wajah pria yang telah mempertaruhkan nyawa untuk mereka. Hendra segera dilarikan ke rumah sakit terbaik di pusat kota menggunakan ambulans untuk mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU. Ratna bersama Bima dan Laras terus setia menunggu di luar ruangan dengan hati yang diliputi kecemasan serta penyesalan yang amat sangat mendalam. Ratna menggenggam jemari Bima dan Laras rapat-rapat, berdoa tanpa henti agar Tuhan masih memberikan kesempatan hidup bagi suami yang telah menyelamatkan anak mereka. Berhari-hari Hendra tidak sadarkan diri, berjuang melawan masa kritis akibat luka bakar dan kerusakan pada saluran pernapasan atasnya. Ratna tidak pernah meninggalkan sisi tempat tidur Hendra, merawatnya dengan penuh kelembutan dan rasa kasih sayang yang kembali tumbuh. Di saat-saat hening menunggu suaminya sadar, Ratna memanfaatkan waktu untuk merenungi seluruh perjalanan hidupnya yang penuh dengan liku penderitaan.
Ia menyadari bahwa kebencian dan ketakutan berlebihan yang dipeliharanya selama ini hanya membawa kehancuran dan kesengsaraan bagi anak-anaknya. Keberanian Hendra menerobos api demi Laras telah membuktikan tanpa keraguan sedikitpun betapa besarnya cinta dan tanggung jawab pria itu sebagai seorang ayah. Dinding keangkuhan dan sakit hati di dada Ratna perlahan-lahan runtuh, berganti dengan rasa rindu dan kerinduan untuk kembali menyatu. Ia membisikkan kata maaf di telinga Hendra yang masih terpejam lemas, berharap suaminya dapat mendengar ketulusan hatinya. Pada hari kelima perawatan, jemari tangan Hendra perlahan-lahan mulai bergerak halus dan matanya yang sayu membias membuka menatap langit-langit kamar rumah sakit. Sosok pertama yang dilihatnya saat terbangun adalah Ratna yang tertidur lelap di samping tempat tidurnya sambil memegang tangannya erat-erat. Hendra mengelus kepala istrinya dengan lembut, membuat Ratna terbangun dan langsung meneteskan air mata bahagia melihat suaminya telah melewati masa kritis. "Terima kasih sudah bertahan hidup demi kami, Papa," bisik Ratna tulus. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun kembali memanggil Hendra dengan sebutan hangat itu. Suasana haru membuncah di dalam kamar perawatan, menandakan dimulainya babak baru dalam hubungan mereka. Setelah kondisi kesehatan Hendra membaik dan diizinkan pulang oleh tim dokter, ia tidak membawa keluarganya kembali ke gubuk reot yang telah hangus terbakar. Hendra memboyong Ratna, Bima, dan Laras ke sebuah rumah baru yang lebih asri dan nyaman di pinggiran kota yang tenang. Rumah itu dibeli Hendra atas nama Ratna sebagai simbol penghormatan dan permohonan maaf atas segala penderitaan yang pernah dialami istrinya. Bima dan Laras melompat kegirangan melihat kamar baru mereka yang luas, bersih, serta dilengkapi dengan peralatan sekolah dan mainan yang serba baru. Senyum kebahagiaan yang sudah 5 tahun hilang dari wajah anak-anak itu akhirnya mengembang kembali dengan sangat indah dan alami. Ratna menatap rumah baru mereka dengan binar mata yang tidak mampu menyembunyikan rasa haru dan rasa syukur yang amat mendalam atas takdir ini. Ia teringat masa-masa kelam saat harus tidur beralaskan kardus di jalanan dan mengemis makanan demi menyambung hidup anak-anaknya yang kelaparan. Hendra melangkah mendekati Ratna dari belakang, merangkul bahu istrinya dengan penuh kehangatan dan rasa kasih sayang yang mendalam seperti masa muda dulu. "Ini adalah awal baru untuk kita. Aku janji tidak akan pernah membuatmu merasa sendirian dan ketakutan lagi," janji Hendra sungguh-sungguh di hadapan istrinya. Ratna menyandarkan kepalanya di dada Hendra, merasakan ketenangan yang sudah sangat lama ia rindukan dalam hidupnya. Proses pemulihan trauma anak-anak berjalan sangat baik dengan bimbingan dan kasih sayang yang melimpah dari kedua orang tua mereka yang kembali bersatu. Bima dan Laras kembali mendaftar di sekolah formal yang berkualitas tinggi, menunjukkan prestasi akademis yang sangat membanggakan meski sempat tertinggal pelajaran. Hendra juga melibatkan Ratna dalam mengelola bisnis keluarga, memberikan kepercayaan penuh agar istrinya memiliki kemandirian dan rasa percaya diri yang tinggi. Kebahagiaan yang kini mereka rasakan terasa jauh lebih bermakna karena dibangun di atas puing-puing penderitaan dan pelajaran hidup yang sangat berharga. Rumah tangga mereka kini berdiri kokoh di atas pondasi keterbukaan, rasa saling percaya, dan cinta yang tulus. Sebagai bentuk rasa syukur atas kehidupan mereka yang telah dipulihkan, Ratna dan Hendra memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan sosial kemanusiaan. Yayasan tersebut berfokus pada pemberian bantuan tempat tinggal, pendidikan, dan pelatihan keterampilan bagi para ibu tunggal serta anak-anak jalanan yang terlantar. Ratna terjun langsung mengelola yayasan tersebut, membagikan pengalaman hidupnya untuk memberi semangat dan harapan bagi mereka yang sedang berada di titik terendah. Ia tidak malu menceritakan masa lalunya yang pernah menjadi pengemis, menjadikan kisah penderitaannya sebagai inspirasi bagi orang lain untuk tidak menyerah. Bima dan Laras juga sering diajak untuk ikut serta dalam kegiatan sosial membantu sesama yang membutuhkan. Melalui kegiatan sosial ini, Ratna menemukan tujuan hidup yang baru yang jauh lebih luas dari sekadar menikmati kemewahan materi semata bersama keluarganya. Ia memahami betul bagaimana rasanya dipandang sebelah mata, kelaparan, dan tidak memiliki tempat berlindung di tengah dinginnya malam jalanan kota. Setiap senyuman yang terukir dari bibir anak-anak jalanan yang dibantunya menjadi penawar bagi sisa-sisa luka trauma masa lalunya yang pernah kelam. Hendra mendukung penuh seluruh kegiatan istrinya, menyisihkan sebagian besar keuntungan bisnisnya untuk mendanai operasional yayasan sosial tersebut secara berkelanjutan. Keluarga mereka kini tidak hanya berbahagia untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi masyarakat luas. Suatu hari di gedung yayasan, Ratna bertemu dengan seorang ibu muda yang membawa anaknya yang sedang sakit keras dalam keadaan menangis putus asa di sudut ruangan. Teringat akan kejadian di klinik beberapa tahun lalu, Ratna langsung merangkul ibu tersebut dan memastikan anak itu mendapatkan penanganan medis terbaik tanpa biaya. Ibu muda itu menangis haru memeluk Ratna,
mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati yang telah menyelamatkan nyawa anak kandungnya dari ancaman maut. Ratna tersenyum lembut sambil menatap langit-langit ruangan, menyadari bahwa seluruh penderitaan masa lalunya adalah proses pembentukan karakter agar ia bisa menjadi penolong bagi orang lain. Hidupnya kini terasa sangat utuh, bernilai, dan penuh dengan makna kebaikan. Beberapa tahun berlalu dengan cepat, Bima kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, mandiri, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi terbaik dengan predikat kelulusan yang sangat memuaskan dan membanggakan kedua orang tuanya. Sementara itu, Laras tumbuh menjadi gadis yang sangat berprestasi di bidang seni dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial di yayasan milik ibunya. Kedewasaan dan keharmonisan anak-anak mereka menjadi bukti nyata bahwa kasih sayang dan bimbingan orang tua sanggup menyembuhkan trauma masa kecil yang berat. Hendra dan Ratna menatap tumbuh kembang anak-anak mereka dengan rasa bangga dan haru yang tidak ternilai harganya. Pada acara kelulusan Bima, pemuda itu diberikan kesempatan untuk memberikan pidato kehormatan di depan ratusan wisudawan dan orang tua murid yang hadir di aula besar. Dalam pidatonya, Bima menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada ibunya yang telah berjuang keras mempertaruhkan nyawa melindungi mereka di jalanan. Ia juga menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya kepada ayahnya yang mau merendahkan hati untuk berbenah dan menyatukan kembali keluarga mereka yang sempat hancur. Seluruh hadirin di aula memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Tidak sedikit yang meneteskan air mata haru mendengar kesaksian hidup yang luar biasa tersebut. Ratna dan Hendra saling menggenggam tangan erat-erat, menyapu air mata bahagia yang mengalir deras di pipi. Malam harinya, keluarga kecil itu berkumpul di ruang keluarga rumah mereka untuk merayakan pencapaian besar Bima dan keharmonisan yang terus terjaga. Mereka melihat kembali foto-foto kenangan lama, bukan lagi dengan perasaan sakit hati atau penyesalan, melainkan dengan rasa syukur yang mendalam atas setiap prosesnya. Kesulitan dan penderitaan di masa lalu telah menempa mereka menjadi keluarga yang sangat solid, saling menghargai, dan tidak mudah tergoyahkan oleh ujian apapun. Bima memeluk kedua orang tuanya dengan penuh rasa sayang, berjanji akan meneruskan kebaikan dan nilai-nilai hidup yang telah diajarkan oleh mereka. Kehidupan mereka kini benar-benar diliputi oleh kedamaian dan kebahagiaan sejati yang tidak bisa dinilai dengan materi. Hendra dan Ratna memutuskan untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20 dengan sederhana di taman rumah baru mereka bersama orang-orang terdekat. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti acara tersebut, dihiasi dengan gelak tawa dan obrolan nostalgia yang menyenangkan dari para tamu undangan. Hendra berdiri di hadapan para tamu, menggenggam tangan Ratna lalu menyampaikan kalimat pernyataan cinta yang sangat menyentuh hati semua orang yang hadir. Pria itu mengakui bahwa Ratna adalah sosok wanita dan ibu terhebat yang pernah ada, yang mengajarkannya arti sejati dari kerendahan hati dan pengorbanan. Ratna tersenyum bahagia, menyadari bahwa badai terbesar dalam rumah tangga mereka telah benar-benar berlalu digantikan pelangi indah. Di tengah acara yang berlangsung meriah, Bima dan Laras memberikan kejutan berupa sebuah video dokumenter singkat tentang perjalanan hidup keluarga mereka dari masa sulit hingga sekarang. Video itu memperlihatkan foto-foto tempat mereka pernah berteduh di jalanan, perjuangan di gubuk reot, hingga momen-momen kebersamaan mereka saat ini. Banyak tamu undangan yang meneteskan air mata haru melihat betapa besarnya pertolongan Tuhan dan kegigihan keluarga ini dalam melewati badai ujian hidup yang sangat berat. Dokumenter itu menjadi pengingat bagi semua orang yang hadir bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar jika dihadapi dengan kasih sayang dan keterbukaan. Saat malam makin larut dan para tamu mulai berpamitan pulang, Hendra dan Ratna duduk berdua di bangku taman sambil menatap bintang-bintang di langit malam yang cerah. Mereka menikmati kesunyian malam yang kini tidak lagi menakutkan atau membawa hawa dingin penderitaan seperti bertahun-tahun yang lalu di jalanan kota. Kehangatan cinta dan kedamaian jiwa menyelimuti dada mereka berdua, menyadari bahwa setiap detik penderitaan masa lalu telah membentuk mereka menjadi manusia yang lebih baik. Hendra mengecup kening Ratna dengan lembut, mengisyaratkan rasa terima kasih yang mendalam atas kesempatan kedua yang telah diberikan untuk membina rumah tangga yang bahagia. Kebahagiaan sejati dalam sebuah hubungan tidak diukur dari ketiadaan masalah, melainkan dari kemampuan untuk bangkit bersama melewati setiap ujian. Cinta yang mampu bertahan dan menang melewati ujian penderitaan adalah cinta yang telah teruji ketulusannya dan akan bernilai abadi sepanjang masa. Masa lalu memang tidak pernah bisa diperbaiki atau dihapus dari lembaran sejarah kehidupan kita, namun masa depan selalu memberikan lembaran putih yang bersih untuk ditulis kembali. Ratna yang dulu pernah hidup sebagai pengemis jalanan akibat keputusan emosional, kini hidup bahagia sebagai sosok wanita tangguh yang inspiratif dan dicintai keluarganya. Hendra yang dulu pernah angkuh dan mengedepankan ego, kini telah berubah menjadi sosok suami dan ayah yang penuh ketulusan serta rasa tanggung jawab yang tinggi.
Kisah perjalanan hidup mereka menjadi bukti nyata bahwa penyesalan yang diiringi dengan tindakan nyata untuk berbenah pasti akan membawa kedamaian dan kebahagiaan pada akhirnya. Kehidupan keluarga kecil ini kini benar-benar telah sampai pada muara kebahagiaan yang hakiki, di mana setiap anggota keluarga saling menghargai dan melengkapi satu sama lain. Bima dan Laras telah tumbuh menjadi pribadi yang matang, membawa nilai-nilai kebaikan, ketabahan, dan kepedulian sosial dalam setiap langkah kehidupan mereka ke depan. Tidak ada lagi rahasia, kesalahpahaman, atau ketakutan yang menyelimuti rumah tangga mereka karena semuanya telah diselesaikan dengan ketulusan hati dan rasa saling percaya. Setiap tetes air mata dan penderitaan yang pernah menyapa di masa lalu kini berubah menjadi mutiara pelajaran hidup yang sangat berharga dan menguatkan jiwa. Kisah ini memberikan kita pelajaran yang sangat mendalam bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pertimbangan yang matang dan komunikasi yang terbuka adalah kunci utama menjaga keharmonisan. Melarikan diri dari masalah tidak akan pernah menyelesaikan konflik, justru akan membuka pintu penderitaan baru yang mengorbankan jiwa-jiwa yang tidak berdosa. Jangan pernah biarkan ego dan rasa amarah menguasai pikiran kita hingga mengambil keputusan terburu-buru yang akhirnya merusak masa depan keluarga. Ingatlah selalu bahwa seberat apapun kesalahan masa lalu, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri selama kita mau merendahkan hati, memaafkan, dan melangkah bersama dalam ketulusan cinta. Kisah perjuangan Ratna dan Hendra mengajarkan kita bahwa penderitaan seringkali menjadi guru terbaik dalam menggembleng kedewasaan jiwa manusia. Jangan pernah menghakimi seseorang dari titik terendah dalam hidupnya, karena kita tidak pernah tahu seberapa besar perjuangan dan pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan dalam dirinya. Mari kita belajar untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan, mengedepankan komunikasi yang sehat dalam keluarga, serta selalu membuka pintu maaf bagi mereka yang tulus ingin berbenah diri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.